Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillazi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billah alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ah, yang tercinta, yang terkasih, dan yang terhormat Bapak Ustadz Muslim Al-Fatih yang sudah bersedia hadir untuk mengisi acara rutin pengajian Majelis Ilmu Salsabila, uti-uti Salsabila yang tercinta, dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim lainnya yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa bergabung dalam kajian rutin kami tiap hari Rabu Majelis Ilmu Salsabila. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mendapatkan kesempatan dari Ustadz yang cukup sibuk karena selama ini juga saya kenal juga dari program PPA Institute atau program pertolongan Allah. Dan pagi-pagi juga biasa mengisi acara insu atau inspirasi subuh. Beliau ini nanti sebelum memberikan kajiannya mungkin akan kita sedikit mengetahui siapa ini yang terkenal ini dengan Ustadz Muslim Al-Fatih ini. Baiklah, hari ini alhamdulillah sebelumnya kita juga bersyukur bahwa tak henti-hentinya kita menjadikan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, dan serta nikmat kesehatan yang selalu kita kita harapkan, kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulnya yang mulia, Rasul akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi umat Islam, juga pada keluarga, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah. Pada kesempatan ini, Ustadz Al-Fatih akan membawakan suatu tema yang menarik, dengan temanya judul The Real Happiness atau bahagia yang sesungguhnya. Kita selama ini juga nggak tahu bagaimana sebenarnya bahagia yang sesungguhnya seperti apa. Mungkin beliau bisa nanti akan menjabarkannya lewat kajian yang akan diberikan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya serahkan untuk Ustadz mulai memberikan kajian kepada kita semua. Sebelumnya nanti mungkin di tengah-tengah setelah itu ada mungkin sedikit kita tanya jawab Ustaz sebelum nanti penutupan, dan minta doanya sekalian untuk kita semua di Masjid Salsabila ini. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Iya, terima kasih Bu Dian Alfiana, Masya Allah, Tabarakallah. Bersyukur bisa membersamai kajian uti-uti para senior yang sudah lebih lama tinggal di dunia ini, Masya Allah ya. Saya izin menyapa dulu dengan doa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu, mohon responnya. Suara saya terdengar dengan jelaskah? Bagus Ustaz. Jelas Ustadz, alhamdulillah. Masya Allah, semua jelas ya. Izin share screen agar mengefektifkan waktu. Sebelum memulai, barangkali Bu Dian sudah tidak asing dengan diri ini karena beberapa kali Bu Dian ikut kelas saya ya Bu Dian ya. Iya. Alhamdulillah, dan izin memperkenalkan diri kepada ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua berarti ya? Iya, ibu-ibu Ustaz. Ya, ibu-ibu semua, Masya Allah, yang semoga sehat selalu, berkah rezekinya, walaupun usia sudah muda, tapi fresh, Masya Allah ya. Nampak wajah penuh kebahagiaan ini. Ya, Bu Ani, Bu Syafrida, Bu Kaliandra ya.
Nampak ibu-ibu bahagia dan sebenarnya tema ini sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi ya. Karena nampaknya sudah pada bahagia, tapi izinkan yang muda ini membahas lebih dalam, semoga menjadi bahan muhasabah kita bersama untuk get the real happiness, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, insya Allah. Ya, diawali dengan ucapan syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, wabil khusus ibu-ibu apa saya sebut ini? Wali murid atau enggak ini kan Majelis Ilmu Salsabila aja sih. Oke, Majelis Taklim Salsabila gitu ya. Salsabila. Ya. Siap. Majelis Ilmu Salsabila yang semoga senantiasa Allah berikan keberkahan, keistiqomahan dalam kebaikan, dan semoga keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya ya, sepertinya sudah yang punya bercucu semua ya. Semoga senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan yang masih muda belia ini mengajak untuk berdiskusi ya, bermuhasabah sejenak tentang bagaimana bahagia yang sesungguhnya. Karena apapun latar belakang kita, ibu-ibu, apapun profesi kita, apapun aktivitas kesibukan kita, there is common goal. Ya, di sana ada tujuan bersama yang semua orang menginginkan tujuan tersebut, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Ya, betul ya? Ya, di sini ibu-ibu kalau saya tanya ingin bahagia, kira-kira jawabannya apa? Ingin dong Pak Ustaz. Ingin. Iya. Sangat ingin selalu. Masya Allah. Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan, ibu-ibu, untuk berdiskusi ini. Nanti insya Allah ada ayat yang kita akan bahas juga. Tapi izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan. Ibu-ibu itu bahagia jika apa? Ya, setiap kita punya kebahagiaan masing-masing, dan izinkan saya bertanya di awal ini untuk punya referensi. Ibu-ibu di sini tuh bahagia kalau apa sih? Boleh di kolom chat mungkin, atau juga boleh open mic langsung, kita bebas aja, feel free. Bahagianya jika apa? Boleh, silakan. Jika sehat dan dapat ridhonya Allah. Masya Allah, Bu Dian, jika sehat dan ridhonya Allah. Boleh yang lain? Bu Hani mungkin? Ya, sama Bu Dian, ya, sehat dan bisa beribadah maksimal kepada Allah. Masya Allah, sehat, beribadah maksimal ya. Yang lain ibu-ibu, mungkin Bu Siarsi, boleh juga menyampaikan argumentasinya tentang kebahagiaan. Beda-beda boleh ya, setiap kita punya kebahagiaan masing-masing. Kalau saya berharap menjadi anak yang soleh-solehah. Insya Allah, bahagia itu saat melihat anak tumbuh menjadi anak yang soleh-solehah. Boleh Bu Syafrida mungkin, bahagianya jika apa Bu? Sama Pak Ustadz, sehat, kita melihat keluarga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah. Ke jalan Allah. Masya Allah. Sehat, lihat anak-anak tumbuh dewasa ya, taat kepada Tuhannya, sukses gitu ya. Itu kebahagiaan, Masya Allah. Boleh mungkin Bu yang lain ya, Bu Nungki mungkin, atau yang lain juga boleh. Boleh. Sehat Pak, saya ingin melihat cucu saya tuh selalu menyayangi saya gitu sebagai neneknya. Jadi kalau dengan teguran-tegurannya, dengan bercanda-bercandanya itu rasanya saya senang sekali kalau ngelihat cucu-cucu seperti itu, Pak. Masya Allah. Jadi Ustadz, saya tuh bahagianya saat cucu-cucu tuh sayang sama saya ya. Ya, karena mungkin dunia anak sudah pada dewasa ya, punya kesibukan masing-masing. Sekarang bahagianya dengan cucu. Jadi pas cucu manggil nenek gitu ya, atau apa panggilannya nih ya, Uti atau Grandma atau Eyang ya, Masya Allah, bahagia Ustadz. Ya, cukup membahagiakan. Masya Allah.
Terima kasih responnya ibu-ibu. Ada lagi yang mau menyampaikan ininya kebahagiaannya boleh supaya referensi saya makin lengkap ini tentang Pak kebahagiaan. Ustadz, mungkin saya Silakan. lebih tercukupkan apa segala yang didambakan gitu ya, sampai ke hal-hal yang kecil. Masya Misalnya Allah. ingin bisa ibadah umroh keluarga. Nah, ketika itu belum terlaksana, setidaknya kita bisa sholat berjamaah setiap saat gitu. Jadi tercukupkan hal-hal yang kita dambakan sekecil apapun gitu. Masya Tercukupkan Allah. aja. Terima kasih responnya Bu Nuki. Ya Masya Allah. Bahagia itu saat tercukupkan Ustadz. Ya saya mau Ustadz gak kaya nggak apa-apa, yang penting cukup buat haji, cukup buat Cukup. bangun rumah, cukup buat beli mobil ya. Memang hidup itu yang Itu kan relatif ya Pak Ustadz. iya betul. Yang penting cukup ya Bu ya. Iya Masya Allah. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Punya sepatu 20 pasang nggak ada yang cukup, lebih baik satu pasang tapi cukup. Kan begitu. Ya terima kasih ibu-ibu yang luar biasa nih, ada juga di kolom chat ya. Dan saya yakin Bu Bila ini bahagia bernamai dengan keadaan, tercukupkan apa yang didambakan Bu Nungki, dan respon-responnya terima kasih Masya Allah. Dan kalaulah boleh jujur ibu-ibu, walaupun ini sudah makan garam manisnya kehidupan ya, pernah sedih nggak ibu-ibu nih? Ini dari raut mukanya sih nggak pernah sedih. Apa pernah sedih? Pernah tuh. Kalau Pernah ya? nggak sedih itu bukan manusia. Oh, ternyata pernah sedih juga ya Bu Dian. Sedihnya tuh pas apa sih, boleh? Mungkin saya bertanya yang sebaliknya sekarang ya. Mungkin sekarang jangan berandai-andai, tapi coba sebutkan kisah masa lalu yang membuat Anda sedih. Coba boleh? Sedih itu Ustaz, saya ketika boleh silakan. Ketika sakit, susah beribadah. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ketika sakit, susah beribadah. Ada yang lain? Saya idem sama Bu Femi. Oh, idem ya. Sependeritaan soalnya Pak Ustadz. Yang namanya udah usia Ustadz, kalau sakit tuh kadang-kadang susah Ustadz buat ibadah tuh ya. Aduh, buat berdiri sakit Ustadz, buat ruku sakit, itu kesedihan saya. Oke, yang lain ada nggak? Boleh yang lain ya. Yang manusiawi juga boleh. Ustadz, saya sakit aduh Ustadz, pas lihat anak itu belum bekerja misalnya. Boleh juga ya, kesedihan tuh normal manusiawi ya, nggak selalunya kemudian perkara akhirat, karena hidup kita di dunia dan tidak masalah menjadi orang yang sedih. Yang penting kita tahu cara memaintenance-nya, tahu cara menanggulanginya dan mengatasinya. Oke. Tapi dari para peserta yang sudah senior sih, kesedihannya sudah naik level ya. Sudah orang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita tidak bisa memenuhinya, tidak bisa menolongnya. Luar biasa nih. Kesedihan yang luar biasa nih, Bu Nungki, terima kasih. Ustaz, saya sedih tuh kalau ada orang yang layak ditolong, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tapi saya nggak bisa nolong Ustaz, karena keterbatasan diri saya. Makanya saya punya cita-cita begini supaya saya bisa membantu banyak orang. Begitu ya Bu Nungki. Masya Allah. Luar biasa. Ini sepertinya saya hadir di majelis luar, di ibu-ibu majelis Salsabila, luar biasa ya. Insya Allah. Ternyata dari cerita Bu Dian, ngajinya udah berapa tahun ini berarti Salsabila nih? Ya, alhamdulillah 25 tahun, Ustaz. Masya Allah. Ini kalau dari kita dari awalnya tuh kita tadinya hanya mengantarkan anak-anak sekolah TK, kemudian ada inisiatif kemudian di rumah saya untuk ini sampai akhir sekarang ini udah punya cucu. Dari yang dianterin anak TK tuh udah dewasa. Udah pada punya anak. Masya Allah. Berarti tidak diragukan lagi lah keistiqomahannya ya. Tapi ya lagi-lagi karena lagi saya diminta, izinkan yang masih muda belia ini ya, bareng-bareng kita ngobrol aja, dibuat ringan dan semoga menjadi menguatkan yang sudah kuat ya. Ternyata Ibu Bapak, kalau kita merujuk ke dalam ayat Quran, bahagia itu salah satunya Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat 38. Ya, ini bisa kita jadi landasan kajian kita pada pagi hari ini ya. Boleh nanti dibuka surat Al-Baqarah, surat yang kedua setelah Al-Fatihah, ayat yang ke-38.
Ya, kita bahas apa namanya yang agak tengah-tengahnya. Ya. Surat Al-Baqarah Ayat 38. ayat ke-38 38. dan ayat tersebut kalimatnya berulang di surat Yunus, ya, di surat apa? Di surat Yunus ayat 62, Ibu-ibu, ya. Jadi nanti kita bahas dua tempat tapi bunyi ayatnya kurang lebih sama. Boleh yang pertama dibuka dulu Al-Baqarah ayat yang ke-38. Boleh dibuka dulu supaya kita bareng-bareng ngaji ya. Bareng-bareng ngaji, bareng-bareng mentelaah ayat suci Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sepakati jadi landasan kehidupan kita. Ya. Yang pertama surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 38. ayat 38. Ya, boleh mungkin ada yang membacakan artinya, boleh? Yang sudah. Ustaz ya. Boleh, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, insyaallah. Ayat yang kita akan garis bawahi, kita underline, kita akan spotlight dari ayat tersebut adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak bersedih. Ternyata syarat bahagia itu dua. Syarat bahagia itu dua. Tidak khawatir dengan masa depan, tidak bersedih dengan masa lalu. Ya. Boleh mungkin untuk lebih mempertegas apa yang kita akan bahas, buka langsung surat Yunus. Boleh mungkin selain Budian, boleh juga Budian lagi. Ya, surat Yunus surat 10 ayat 62. Surat Yunus surat ke-10 ayat 62. 10 ayat 62. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, sama ya. Jadi sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahagia dan ini selaras dengan ilmu psikologi modern. Ya, ternyata ketika kita bertanya ya, kepada seorang ahli psikologi, ketika hari ini ternyata trennya makin banyak orang depresi, ayah bunda. Pas COVID kemarin banyak banget orang depresi. Salah satunya apa penyebabnya? Salah satunya yaitu salah satu dari dua tadi. Apa itu? Orang tidak bahagia karena belum berdamai dengan masa lalunya. Ya, belum berdamai dengan masa lalu. Artinya apa? Masa lalunya masih meninggalkan rasa sedih yang mendalam yang sampai hari ini pun masih terasa. Atau orang itu tidak bahagia karena terlalu khawatir dengan masa depan. Ya, terlalu khawatir dengan masa depan. Kepikiran bisa nggak yang nguliahin anak, bisa nggak ya bisa bersama dengan anak-anak sampai dewasa dan lain-lain, kekhawatiran masa depan. Dan itu sudah Allah firmankan di Al-Baqarah 38 dan Yunus 62. Ya. Jadi syarat untuk bahagia apa? Bahasa Arabnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun alaihim. Apa artinya? Tidak ada rasa takut. Takut dan bersedih. Takut itu apa? Khawatir masa depan. Hum yahzanun dan bersedih dengan masa lalu. Ya. Artinya ibu-ibu, jika ada orang yang sampai hari ini masih belum berdamai dengan luka batinnya di masa lalu, maka hari ini tidak akan membahagiakan bagi dia. Dan siapa yang dia terlalu sibuk memikirkan sampai khawatir, ketakutan berlebihan dengan masa depan, dia pun tidak akan merasakan kebahagiaan. Tapi sejujurnya, selayaknya manusia biasa, pernah nggak ibu-ibu termenung gitu ya di pagi hari, ingat masa lalu itu meneteskan air mata karena mungkin yang ibu-ibu ingat kisah yang tidak menyenangkan, yang menyakiti hati, entah itu didolimi orang, difitnah orang, gitu. Pernah nggak sedih karena mengingat masa lalu? Boleh responnya? Ya, pernah sih, Ustaz. Tapi nggak terlalu diingat-ingat lagi. Ya, pernah tapi setelah ingat ya buru-buru dilupakan begitu ya. Oke, Masya Allah. Ya. Yang lain mungkin ada yang pernah juga?
Ya, saya yakin setiap kita punya kisah pilunya masing-masing. Apalagi ibu-ibu yang sudah luar biasa ya, di atas 40-50 mungkin usianya, tentu banyak sekali garam-garam kehidupan. Banyak sekali luka-luka yang sudah dilalui, artinya memang saya sedang membersamai orang-orang yang strong ya. Orang-orang yang kuat, yang insya Allah, dan ini juga membuat saya sulit berbicara karena memang sudah proven ya, sudah terbukti. Tapi semoga apa yang kita bahas tetap bermanfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu tanpa bapak-bapak ya, masya Allah. Kita akan mempelajari konsep bahagia Nabi Musa alaihissalam. Kenapa yang kita ambil kisahnya Nabi Musa? Ya. Karena Nabi Musa itu punya kisah pilu yang amat lengkap, benar gak? Benar gak ibu-ibu? Ya, ya. Nabi Musa itu punya kisah pilu yang amat lengkap. Dari bayi sudah dibuang, kan dari bayi sudah dibuang Nabi Musa itu. Dibuang atas dasar perintah Allah, kemudian ibunya menghanyutkan baby Musa ke sebuah sungai dari bayi. Kemudian besar bersama bapak angkatnya itu Fir'aun. Itu masa-masa pilunya banyak sekali, melihat kesombongan ayah angkatnya, kemudian pembunuhan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Dan kemudian setelah dewasa dia dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ya. Kisah pilu yang lengkap sekali. Makanya dari sekian banyak nabi, yang paling banyak kisahnya diabadikan dalam Quran kisah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena kisah Nabi Musa itu paling relate dengan kisah hidup kita saat ini, bahwa Nabi Musa banyak duka, banyak pilu, tapi pada akhirnya Nabi Musa happy ending. Ya. Pada akhirnya Nabi Musa apa? Happy ending. Makanya yuk kita belajar. Semoga sepilu apapun, sebanyak apapun kisah-kisah tidak enak dalam hidup kita, kita bisa berakhir happy ending. Seperti happy ending Nabi Musa. Ya. Ibu-ibu pengen happy ending semua ya? Masya Allah, happy ending bahasa Arabnya husnul khatimah, pengen ibu-ibu? Insya Allah, amin ya. Ya, maka kita Ya, langsung pengen insya Allah. kita langsung tiru Nabi yang luar biasa ini, Nabi Musa alaihissalam. Kita langsung pelajari langsung dari doa. Jadi kita belajar dari doanya Nabi Musa nih kawan-kawan, ibu-ibu. Doa yang harusnya kita rutinkan baca. Saya yakin sih ibu-ibu udah hafal doa ini, tapi izinkan lebih dalam kita bahas. Doa yang Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara. Ini kisahnya dulu ya, doanya nanti. Sebelum kita bahas doanya, kita bahas kisahnya dulu. Kisah Nabi Musa itu lengkap ada di surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 60 sampai 67. Itu kisah Nabi Musa. Kisah apa? Kisah pilu, kisah duka, kisah susah payahnya hidup Nabi Musa, dikejar-kejar oleh Fir'aun ya. Kemudian numpang di rumah mertuanya, kabur dari Mesir ke Madian 600 km itu jaraknya, lari tanpa kendaraan. Luar biasa lengkap kisah pilunya Nabi Musa alaihissalam, sehingga membuat kita semoga merasakan lebih ringan menjalani kehidupan ibu. Artinya ada yang lebih susah hidup ini dibanding kita. Salah satu cara supaya kita mudah bersyukur dan menjalani kehidupan adalah melihat ke yang di bawah. Saat kita sakit, Ustadz, bagaimana caranya agar pas sakit tetap bahagia? Lihat ke orang yang sakitnya lebih parah. Kita sakit gak bisa duduk. Lihat ke orang yang sakit gak bisa duduk, gak bisa tidur. Harus harus pakai alat pernapasan. Kita masih bisa bernapas dengan mudah, walaupun harus berbaring di ruang perawatan, tapi kita tetap bersyukur, tetap bahagia karena ada yang lebih parah. Jadi salah satu cara untuk bisa merasakan kebahagiaan di kondisi apapun, baik sakit, tadi kan ada yang cerita, Ustadz saya pas sakit kurang bahagia, maka kata Nabi, ungduru ila man huwa asfala minkum, lihat ke yang sakitnya lebih parah. Ya, kita sakit, mohon maaf misalnya, Ustadz saya pilek, ya lihat ke orang yang pilek plus batuk. Ibu-ibu pilek plus batuk, cari orang yang sakitnya pilek plus batuk plus diare. Karena selalu ada orang-orang yang ujiannya lebih berat dibanding kita. Betul tidak ibu-ibu? Iya. Ya. Dan tidak ada yang lebih berat ujiannya dibanding ujian Nabi Musa alaihissalam. Itulah kenapa saya anjurkan ibu-ibu banyak membaca kisahnya di surat Asy-Syu'ara. Ini dibaca sendiri aja ya karena panjang banget ceritanya. Di ayat 60 sampai 67 ya. Tapi yang kita akan bahas ya, apa kesimpulannya, Bu? Sesulit apapun hidup kita,
Tapi ketika Allah menolongnya, semua menjadi mudah. Nabi Musa tuh sulit luar biasa hidupnya, miskin, mohon maaf ya, bicaranya nggak jelas, betul ya? Buronan, dikejar-kejar oleh Fir'aun, dari bayi sudah dibuang, tapi ternyata happy ending. Endingnya beliau pemenang, endingnya beliau bahagia karena mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sesulit apapun hidup yang sedang kita jalani, atau anak kita jalani, atau cucu kita jalani, selama Allah memudahkan, maka tidak ada yang sulit. Sulit itu ketika Allah tidak memudahkan. Ya. Maka pertanyaannya, berarti kita butuh pertolongan Allah tidak, ibu-ibu, bapak? Iya, butuh. Butuh ya? Butuh atau butuh banget nih, ibu-ibu? Butuh banget. Butuh Banget. banget. Butuh banget ya. Iya. Butuh sangat. Maka bagaimana caranya agar Allah memudahkan urusan kita? Karena kita sudah sepakat kalau Allah sudah memudahkan urusan kita, maka yang lain menjadi mudah. Alam semesta yang begitu rumit saja bisa Allah ciptakan dengan mudah. Tinggal bilang apa? Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu Kun fayakun. Kun, jadi maka jadilah. Ya, apalagi menyelesaikan urusan kita, apalagi menyembuhkan penyakit kita, apalagi melunasi hutang-hutang kita misalnya, atau apapun masalah, everything our problem, ya, apapun masalah kita, it's very easy in the law. Itu mudah banget di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertanyaannya how? Kumaha ya? Kumaha carana Ustaz? Ya, gitu ya, ini komunitas orang Sunda kan. Sudah. Kumaha Ustaz? Biar setiap urusan kita dimudahkan, ditolong oleh Allah. Ternyata ada kuncinya, salah satu kuncinya yaitu mendalami doa Nabi Musa. Ya, semoga setelah kajian ini kita makin istiqomah membaca doa ini dan makin lebih dapetin rasa pemahaman yang lebih dalam tentang doa Nabi Musa. Apa doanya? Doa yang Allah abadikan di surah Toha, surat 20 ayat 25 sampai 26. Nah, ini boleh silahkan dibuka. Boleh dibuka silahkan ayat Qur'annya untuk memastikan seperti apa. Boleh yang sudah ketemu langsung dibaca ayatnya dan terjemahannya. Karena ini doanya yang kita akan bahas lafadz doanya. Jadi boleh dibaca ayatnya dan terjemahannya. Silakan boleh. Siapa yang bisa? Saya baca ya. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku." Masya Allah. Ini ternyata ini ibu-ibu kunci Nabi Musa bisa melalui semua kesulitan hidupnya. Hidupnya tuh in every moment always happiness. Apapun kondisi hidupnya bahagia. Ini ternyata rumusnya. Ya, doanya ibu-ibu hafal ya. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusan. Dari doa ini ibu-ibu berarti yang diutamakan lapang dada dulu apa mudah urusan dulu berarti? Lapang dada. Lapang dada dulu ternyata ibu-ibu ya. Dan ini urutan yang benar. Urutan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena seringkali manusia itu pengennya mudah dulu baru seneng. Ternyata salah. Senang dulu baru gampang. Sama. Bahagia dulu baru bersyukur apa bersyukur dulu baru bahagia? Harusnya bersyukur dulu ya baru bahagia. Harusnya sih bersyukur dulu baru bahagia. Tapi realisasinya bahagia dulu. Bahagia dulu baru bersyukur. Dan itu yang membuat kita nggak pernah bahagia akhirnya. Iya. Karena selalu ada keinginan selanjutnya ibu-ibu. Ya, tadi ibu-ibu berkata, Ustadz, saya bahagia kalau misalnya cucu saya diterima di perusahaan misalnya. Setelah diterima cucunya di perusahaan, apakah cukup? Apa muncul keinginan selanjutnya? Muncul lagi. Ustadz, saya pengen punya cucu. Setelah punya cucu, cukup atau muncul lagi yang lain? Muncul. Nah, terus tidak ada ujungnya.
Dan itu disebut dengan penyakit mental namanya hedonic treadmill. Kebahagiaan yang seperti treadmill nggak ada ujungnya. Makanya yang paling tepat adalah ya bersyukur dengan seluruh keadaan yang Allah berikan, dan lahirlah kebahagiaan. Lapang dada dulu, maka urusan menjadi gampang. Bukti harus lapang dada dulu baru urusan gampang. Ibu-ibu pernah nggak nyari kacamata, padahal kacamatanya ditaruh di atas kepala? Iya. Ayo jujur. Pernah nggak, Bu? Pernah. Pernah. Nyari kunci motor atau kunci mobil, padahal kuncinya dipegang. Pernah nggak? Pernah sekali. Pernah. Pertanyaannya, itu terjadi saat buru-buru apa saat tenang? Saat tenang padahal. Saat tenang. Kalau itu faktor usia berarti ya, Bu ya. Benar. Normalnya orang-orang itu ketika buru-buru riuh ya, riuh, nah, benda-benda yang mudah ditemukan menjadi sulit, benar gak? Iya. Kenapa? Saat hati sempit, semua jadi sulit. Saat hati lapang, semua jadi gampang. Makanya biasanya saat riuh gitu ya, di ngotot nyari sesuatu malah nggak ketemu. Pas udah duduk, ya udahlah, hilang kali, malah ketemu. Pernah nggak kayak gitu? Iya, sering. Pas udah duduk, udah nyerah gitu ya, udah surrender, udah pasrah. Ya udahlah, kalau hilang memang hilang, ya udah nggak apa-apa, malah ketemu. Pernah ya ibu-ibu ya? Kemarin Pak Ustadz baru. Nah, baru kemarin tuh kata Bu Femi. Artinya, Baru innalillahi. Udah. ya, artinya bener gak ayat ini? Kalau hati sudah lapang terima, Iya bener balik ya. bener. Harusnya lapang dulu. Harusnya Bu, sesuatu itu jadi gampang ketemu saat hati sudah lapang. Kalau hati kita masih berontak, pokoknya harus ketemu, pokoknya harus dapat. Nah, malah nggak dapat, malah nggak ketemu. Iya benar-benar. Makanya kuncinya apa? Nerima. Bahasa Jawanya tuh nerimo. Bahasa Sundanya apa ya? Lapang dada, legowo. Bahasa Sundanya apa nih? Legowo, lapang dada, nerimaan. Apa nih bahasa Sundanya? Tahu. Apa bahasa Sundanya? Apa? Jembar dada atau? Dia mah orangnya lapang dada. Bahasa Sundanya apa? Si ibu itu mah jalmina. Apa ya? Kalau di Jawa kan ada tuh legowo. Jembar. Jembar ya. Orangnya jembar. Orangnya penerimaan. Makanya orang-orang yang menerima, orang-orang yang jembar, orang-orang yang lapang dada itu urusannya dimudahkan sama Allah. Ya, ini rumusnya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, pertanyaannya, ini rumusnya ya. Ini boleh dijadikan quote of the day. Ini boleh dicatat, dijadikan status WA ya, Masya Allah. Lapang dada adalah kunci bahagia. Jika hati lapang, semua jadi gampang. Jika hati sempit, semua terasa sulit. Ini rumus kehidupan. Ya. Tadi sudah kita buktikan dari cerita sehari-hari ya. Saat udah nyerah gitu ya, udahlah. Enggak apa-apa, kunci hilang nanti gampang buat lagi. Malah ketemu. Ya udah enggak apa-apa lah. Barangkali belum rezekinya, duitnya hilang, malah ketemu. Nah, seringkali ternyata saat hati lapang, nerimo, logo, jembar, urusan jadi gampang. Ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya? Ya. Kumaha carana Ustadz supaya hati itu lapang terus, yang kadang-kadang emosi Ustadz. Benar gak Bu? Kunci motor mana? Kunci motor gerak. Erek pengajian ini. Ke rumahnya Budian, udah telat. Mana kunci motor? Dipanggil asisten rumah tangganya, anaknya. Mana ibu ratu? Nah, pernah nggak begitu ibu-ibu jujur? Pernah ya? Pernah ya? Ngagegera ya? Ngagegera. Apalagi kalau usia sudah bertambah kan biasanya lisannya bertambah kuat ya. Loba omong biasanya ya, Masya Allah. Nah Kak, ada 5 heart setting yang membuat kita semoga bisa lebih lapang dada, nerimo, logowo, jembar menghadapi kondisi apapun dalam kehidupan ya. Ini biasanya sampai jam berapa Bu Dian? Jam 11? Sampai sebelum azan Pak Ustadz. Ya sebelum azan. Nanti ada sesi tanya jawab ya? Nanti akan ada 11:30 begitu. Siap.
Kita bahas 5, mungkin nanti kita akan buka sesi tanya lebih lapang ya. Saya lebih banyak ingin berbincang dengan ibu-ibu para senior ini. Kita bahas 5 kunci lapang dada, 5 heart setting, 5 kondisi hati supaya apapun yang terjadi, entah misalnya pas badan sakit. Tadi ya, tadi kan ada yang ngomong, Ustadz saya bahagia saat badan sakit. Berarti saat badan sehat. Berarti saat sakit kurang bahagia. Insya Allah dengan ilmu ini tetap bahagia walaupun sakit. Ustadz saya bahagianya kalau cucu sayang sama saya. Nah kalau cucunya nggak peduli berarti nggak bahagia. Insya Allah pas cucunya nggak peduli pun tetap bahagia. Ustadz saya bahagia saat berkecukupan. Berarti saat kekurangan nggak bahagia. Insya Allah setelah belajar ilmu ini tetap bahagia. Ya. Ustadz saya bahagianya saat nggak bisa umroh haji bersama keluarga besar. Berarti kalau nggak bisa nggak bahagia. Nah, insya Allah setelah ilmu ini insya Allah bahagia. Jadi bahagianya tuh ala kulli hal, atas segala kondisi, insya Allah. Ya. Yang pertama, heart setting yang pertama, settingan hati yang pertama. Untuk bisa berlapang dada, bahagia dalam segala kondisi adalah meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita terjadi atas izin Allah. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Apa? Meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, sakit, sehat, cukup, kurang, disayang, dibenci, dicintai, dizolimi, apapun episode kehidupan yang kita terima, semua terjadi atas izin Allah. Sepakat gak ibu-ibu? Ya. Ada tidak kejadian yang menimpa ibu-ibu dalam kehidupan yang terjadi di luar izin Allah? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti pas ibu sakit itu takdir Allah bukan? Iya. Ya, pas ibu misalnya kesandung, ya pernah kesandung ibu-ibu ya, itu takdir Allah bukan? Iya kan? Iya. Saat benda yang ibu bawa kecopetan atau hilang itu takdir Allah bukan? Iya. Berarti kita harus yakin. Takdir Allah. Daun yang jatuh dari pohonnya saja itu tidak akan jatuh kecuali jatuhnya atas izin Allah. Ini yang pertama ya. Jadi kita harus yakini bahwa semua kejadian yang menimpa hidup kita itu bukan kebetulan, tapi terjadi atas izin Allah. Allah menghendaki itu terjadi. Ya, itu keyakinan pertama. Ya. Ma asaba musibatin illa biiznillah, kata Allah. Tidak ada yang menimpa diri kalian kecuali atas izin Allah. Boleh mungkin dibuka ayatnya supaya lebih yakin lagi, bener gak nih? Surat At-Taghabun ayat 11 itu bunyinya gitu. Boleh, silahkan dibuka. Siapapun boleh. Ustaz. Tidak Boleh ada musibah, ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kapan Allah beri petunjuk, Bu? Saat kita yakin, oh iya, dompet kan atas izin Allah. Itu copet walaupun mau nyopet saya kayak apa, berusaha, kalau Allah nggak mengizinkan nggak bakal kecopetan saya. Begitu, Bu. Supaya apa? Supaya terbangun, oh iya ya, ini nggak kebetulan. Dan lebih ke muhasabah. Apa ya kesalahan saya yang membuat Allah mengizinkan ini terjadi? Jangan-jangan, oh kemarin ngambil uang di dompet suami nggak izin-izin misalnya. Oh kemarin itu apa namanya, pembangunan masjid samping rumah udah niat ngasih, kelupaan sampai sekarang belum misalnya. Selalu, Bu, muhasabah apa ya yang membuat Allah mengizinkan musibah ini menimpa. Karena apa? Karena di ayat yang lain Allah berfirman, tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali ulah tangan-tangan kalian sendiri, Bu. Jadi daripada sibuk menyalahkan orang lain gitu ya, dompetnya juga hilang nggak kembali, daripada nyalahin suami, nyalahin ART, nyalahin supir, nyalahin tukang ojek, ya lebih baik muhasabah. Oh, saya yang banyak dosa kayaknya ini ya. Allah bersihkan lewat musibah-musibah yang Allah berikan, termasuk dompet yang hilang, handphone yang hilang. Karena tidaklah musibah menimpa hidup orang beriman kecuali kafarah, kecuali menghapus dosa. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Nah, ini yang lebih penting lagi. Yakini bahwa semua yang Allah izinkan dalam hidup kita, ya, semua yang Allah izinkan dalam hidup kita terjadi, pasti terbaik menurut Allah.
Ya. Boleh dibuka surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Ya, boleh yang udah ketemu artinya baca. Apa, silakan yang baca. Surat Al-Baqarah ayat 216, tengah-tengahnya yang kita akan ambil. Saya baca. Boleh, boleh. Boleh, Banuki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan kepada kamu berperang, walaupun itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah, ibu-ibu? Bisa jadi apa yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Sebaliknya bisa jadi apa yang kalian gak sukai, apa yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan Allah yang paling tahu yang terbaik untuk hambanya. Kalian nggak tahu. Gak usah jauh-jauh lah ya kita belajar. Kadang-kadang kita harus butuh contoh yang lebih gampang dipahami. Ibu-ibu di sini sayang sama anaknya, sayang nggak? Sayang. Sayang apa sayang banget ibu-ibu? Banget. Sayang banget, gitu ya. Pertanyaannya, apakah semua keinginan anak waktu kecil dulu dikabulkan? Misalnya anaknya lagi sakit, batuk, terus gak berhenti-berhenti. Kata orang Sunda, ngoklok. Pagi-pagi masih batuk, lewat tukang es krim. Dia nangis-nangis depan ibu, minta es krim. Padahal masih batuk, dikasih nggak? Enggak. Kenapa nggak dikasih? Katanya sayang. Sama batuk. Nah, berarti ibu-ibu tahu mana yang terbaik untuk anak ibu, betul? Saya. Walaupun dia minta, walaupun dia bahkan menangis merengek-rengek, ibu kasih nggak? Enggak. Karena justru orang tua nggak memberikan keinginan anaknya karena sayang, karena cinta, karena tahu yang terbaik. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu berdoa, misalnya mintanya sehat, kok malah sakitnya tambah lama? Oh, berarti Allah lagi sayang. Berarti Allah lagi rindu, karena orang sakit itu lebih syahdu ibadahnya. Orang sakit itu biasanya mudah meneteskan air mata. Setiap tetesan air mata menghapus dosa, gitu ya. Ketika anaknya lagi batuk, minta es krim rasanya apa? Manis. Minta yang manis, dikasih obat yang rasanya apa, ibu-ibu? Pahit. Pahit. Tuh, coba. Kata anak ibu orang tua baik apa orang tua jahat? Jahat. Jahat. Ibu jahat, mintanya es krim yang manis dikasih obat. Sama nggak kayak kita sama Allah ya? Seringkali kita begitu. Ya Allah, saya pengennya sehat malah tambah sakit. Gimana sih? Kata Allah, justru aku perlama sakitmu karena aku sayang sama kamu, karena aku cinta sama kamu, supaya sakitmu menghapus dosa-dosamu. Dan kamu bertemu denganku kelak dalam keadaan tidak punya dosa sedikit pun. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi mulai hari ini, Bu, sakit juga harus bahagia. Sehat juga bahagia. Ya. Kenapa? Sehat dari Allah, sakit juga dari Allah. Kalau sama-sama dari Allah, berarti semua yang terbaik. Karena Allah tidaklah memberikan sesuatu kecuali atas dasar cinta. Sama. Karena ibu tidaklah memberikan apapun kepada anaknya kecuali dasar cinta. Ya. Bahkan ibu-ibu dulu mah lebih ekspresif ya. Nyubit ya, apalagi saya masih ingat tuh zaman waktu saya kecil, ibu saya tuh kalau mau maghrib bawa sapu lidi. Ada nggak yang kayak gitu nih? Kalau belum pulang mau maghrib tuh bawa sapu lidi. Dan sampai sekarang saya terngiang-ngiang dan saya senantiasa tersenyum ketika mengingat itu, karena ya dipukulnya sakit tapi itu sayang, itu bukti sayang. Benar gak ibu? Ayo mana si muslim teh? Ayo buru-buru maghrib. Nah, tapi itu lagi-lagi saya yakini sebagai bukti sayang. Ketika saya jadi orang tua, saya memahami bahwa oh iya ya, galaknya orang tua, bawelnya orang tua tuh ya sayang. Ibu-ibu bawel nggak sama anaknya, Bu? Apalagi orang Sunda ya, orang Sunda sudah terkenal. Tapi ya bawelnya, cerewetnya karena apa? Karena sayang, ya karena peduli, kan begitu ya. Ini yang kedua. Jadi kalau ada yang terjadi, misalnya jeger sakit, misalnya kan kalau musibah paling besar orang-orang yang sudah lansia kan sakit ya. Sakit nih, satu yakini sakit dari Allah. Dua, yang terbaik dari Allah.
Ingat-ingat apa yang terbaiknya? Yang terbaiknya dosa-dosa diampuni, yang terbaiknya bisa lebih mudah meneteskan air mata, ya. Apa yang terbaiknya bisa ngurangin gibah gitu kan. Pas lagi sakit boro-boro gibah, bener gak? Biasanya orang-orang gibah ngomongin aib orang tuh saat sakit gigi apa saat sehat? Saat sehat. Pas sakit gigi gibah nggak, Bu? Nyeri. Nggak sempet Ustadz, nyeri. Nah, berarti pas sakit gigi tuh kita terbantu gara-gara sakit gigi jadi nggak gibah ya. Nah, jadi gibah itu suka nggak kerasa memang. Bahkan ada gibah syariah. Gimana Ustadz gibah syariah? Gini gibah syariah tuh contohnya. Jangan deket-deket sama Bu Hani. Bu Hani mah sukanya ngomongin orang. Nah, itu gibah syariah. Seolah-olah menasehati padahal sedang ngomongin orang. Contoh aja ini mah ya Bu Hani ya. Nah, padahal dia juga lagi ngomongin orang, ya hati-hati. Makanya gibah itu dosa yang menghapus amal ibadah. Makanya kalau nggak bisa ngomong baik, kata Rasul, diam. Kalau ada orang lagi ngomongin orang, diam. Terus menghindarlah. Kenapa? Walaupun kita nggak ikut ngomongin, kalau ikut dengerin, ikut kena dosanya. Tuh ya. Ustaz, tapi kan saya nggak ikut ngomongin. Tapi kalau ibu-ibu dengerin, ya ibu kena dosa. Kenapa? Karena dia yang gibah, dia ngomong tentang aib orang karena ada yang dengerin. Kalau nggak ada yang dengerin, dia nggak cerita. Makanya yang dengerin juga ikut terus. Makanya kalau ada yang lagi ngomongin aib orang, buru-buru menjauh. Izin dulu ya. Itu panci kompor belum dimatiin. Nah, pulang. Atau kita alihkan pembicaraan. Hati-hati ya, suka keceplosan. Padahal udah nahan. Misalnya, Budian, ada apa? Budian tahu tentang Bu Dewi. Jangan diomongin, walaupun Bu Dewi orangnya pelit, jangan diomongin. Padahal udah bener tuh, jangan diomongin. Tapi masih rembes, keceplosan gitu ya. Suka nggak kerasa Ustadz, namanya perempuan ya. Ya makanya ya lebih baik diam. Kul khairan aw liyasmut, kata Nabi, katakanlah yang baik atau diam. Ya, yang kedua. Jadi yang kedua apa, Bu? Saat terjadi apapun, supaya hati lapang, yakini ini yang terbaik. Ya. Mulai sekarang berarti kalau pas sakit itu tanda benci Allah apa tanda sayang Allah pas ibu-ibu dikasih sakit sama Allah? Tanda sayang. Tanda sayang. Biar apa? Biar ibu menghadap Allah tanpa dosa, dihapus dosa-dosanya. Ya walaupun tadi ya, kalau ada yang ngomong, Ustadz, tapi pas sakit susah ibadah. Sabar juga ibadah, Bu. Sabar itu ibadah. Saat sakit gak mencela takdir itu ibadah. Ya, tapi Ustadz sholatnya nggak berdiri, nggak apa-apa, berbaring pun ibadah. Zikirnya orang yang sakit tuh lebih besar pahalanya dibanding zikirnya orang sehat. Ya. Jadi pahami bahwa ibadah itu luas ya, nggak cuma sholat, nggak cuma puasa. Ustadz, tapi pas sakit jadi nggak bisa puasa, pahalanya nggak hilang. Kata Nabi, siapa yang saat sehatnya rajin puasa, saat sakitnya nggak puasa, pahalanya tetap ngalir sesuai kebiasaannya. Siapa yang saat sakitnya, saat sehatnya rajin ngaji, misalnya setiap hari Rabu pas sehat ngaji, terus sakit, Rabu nggak bisa ngaji, pahalanya dapat. Karena seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan kebiasaannya. Masya Allah ya. Jadi nggak usah merasa rugi, Bu. Walaupun nggak bisa puasa saat sakit, nggak bisa ngaji, pahalanya nggak hilang. Karena Allah tetap menilai kebiasaan. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ustadz berat, Ustadz pusing, liar. Kuat abdi mah Ustadz, berat ujian saya tuh Ustadz. Ada aja Ustadz. Yakini satu hal lagi, supaya hati lapang, yakini bahwa semua yang terjadi menimpa hidup kita sudah terukur. Ya. Boleh dibaca ayatnya tuh Al-Baqarah ayat terakhir, boleh. Tapi jangan sampai selesai ya. Awal-awalnya aja. Silakan Bunda yang mau baca. Kaidah. Gantian boleh artinya. Surat kedua. Al-Baqarah terakhir. Iya, Al-Baqarah ayat terakhir. Hani deh. Nggak usah semua. Oh, Baida nggak bisa ya? Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang di bawahnya aja ya? Yang di atas. Oh iya, yang tidak membebani seseorang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, cukup sampai situ aja. Jadi kata Allah, la yukallifullahu Allahu nafsan nafsan illa illa wus'aha. Jadi Allah nggak mungkin ngasih sakit sama ibu-ibu kecuali ya karena Allah tahu ibu-ibu sanggup melewatinya. Nggak mungkin ngasih masalah sama ibu-ibu kecuali Allah tahu ibu-ibu sanggup melewatinya. Jadi jangan terlalu berlebihan bersedih terhadap masalah karena Allah udah ngukur. Ya, ngukur apa? Ngukur bahwa ibu-ibu mampu. Sebagai contoh misalnya, ibu-ibu misalnya punya cucu ya, kalau anak udah lewat, punya cucu 2. Cucu pertama usia 17 tahun, cucu 2 usia 7 tahun. Terus ibu-ibu beli galon yang besar itu ya, galon 18 liter, 19 liter. Nah, terus dari mobil atau dari motor ke ruang tamu kan berat. Minta tolong ke cucunya. Kira-kira cucu yang mana yang akan diminta tolong? Cucu yang usia 17 tahun apa yang 7 tahun ibu-ibu? 17. Yang 17 tahun. Kira-kira ibu-ibu nih yang punya akal sehat, kira-kira mungkin nggak minta tolong ke cucunya yang usia 7 tahun? Ya, nggak mungkin Nggak lah. mungkin. Kenapa ibu-ibu? Masih Dia kecil. nggak mampu, masih kecil. Nah, berarti ibu-ibu aja bisa ngukur ya, Bu. Ini mampu, ini enggak. Ini galon 18 liter, kira-kira kalau diangkut sama usia 7 tahun bisa nggak ya? Oh, ternyata enggak. Kalau yang angkut usia 17 tahun bisa nggak ya? Ah, kayaknya bisa. Kalau ibu-ibu aja bisa ngukur, beban mana yang bisa dipikul oleh cucunya, apalagi Allah. Allah. Jadi yakinlah bahwa setiap beban masalah, musibah yang Allah timpakan termasuk sakit, hutang, rewelnya cucu, masalah di anak, apapun itu, yakini ketika itu menimpa ibu-ibu berarti Allah udah ngukur. Hanya ibu-ibu yang mampu, yang lain belum tentu. Begitu. Jadi ya udah jalanin aja, bismillah, ya semoga Allah menemani. Itu yang ketiga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ketiga. Ya, usah. Yang keempat. Ya. Apa kata Rasulullah? Nah, ini tadi sudah dibahas di awalnya. Kenapa kok saat dapat musibah sakit, misalnya contoh paling konkret ya, kita harus lapang dada dan tetap bahagia. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang hadir di sini yang punya dosa? Boleh bilang saya. Saya. Ya. Boleh tunjuk jari yang punya dosa. Semua Saya, punya saya. dosa. Semua punya dosa. Kira-kira dosanya banyak atau banyak banget nih kira-kira nih? Banyak Banyak banget. banget. Ya, terus pengen nggak dosanya dihapus, diampuni sama Ingin, Allah? Wow. sangat ingin. Sangat ingin. Nah, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, setiap musibah yang menimpamu, bahkan duri yang menusuk jarimu, lantas kamu sakit gara-gara duri itu menusuk, menghapus dosa. Berarti kalau ibu misalnya sedang sakit flu, batuk, ya apapun sakitnya itu sedang diampuni dosa-dosanya. Berarti harusnya senang apa sedih? Senang. Tenang. Tapi harus sabar kan ya. Iya, syaratnya satu. Syaratnya sabar. Sabar tuh apa, Ustaz? Nggak berkeluh kesah. Dan keluh kesah juga nggak bakal membuat sehat ya. Udah aja dijalani. Ustaz, tapi kan berdirinya susah. Tapi kan pahalanya dapet ya. Begitu. Ustaz, kalau baca Qur'annya, kalau sakit gigi baca Qur'annya susah. Tapi kalaupun nggak baca Qur'an, pahalanya dapet. Karena pas sehat, rajin baca Qur'an. Begitu. Ingat-ingat aja pokoknya. Kita banyak dosa, saat sakit diampuni dosa-dosanya. Jadi pas sakit jangan banyak ngeluh. Sayang, kenapa? Udahlah sakit, dosanya nggak hilang, pahalanya nggak nambah. Maka mulai sekarang kalau sakit, kalaulah pengen ngeluh, keluarnya zikir. Istighfar aja. Oh. Tapi istighfarnya jangan ngegas ya, jangan ngegas. Astagfirullahaladzim. Itu mah sama aja ya. Ngegas tuh gimana Pak Ustadz? Ngegas tuh tadi tuh kayak tadi. Astagfirullahaladzim, Gusti Nu Agung. Nah, Sakit. itu sama aja berarti ya. Kamu mulai sekarang Bu, kalau lagi sakit banget, paksain untuk tidak berkata apa-apa. Karena biasanya orang lagi sakit itu biasanya kalau ngomong kurang bagus. Kalau lah terpaksa ngomong pelan-pelan, ingat-ingat, 1, terjadi atas izin Allah. 2, ini yang terbaik. 3, gak mungkin Allah ngasih beban kecuali saya mampu. Ini yang paling keren nih.
dosa. Tenang, dosa ibu sedang diampuni. Ya, yang kelima, yang terakhir. Ya, seberat apapun musibah, Allah mampu menolongnya. Coba dibuka silakan terjemahannya, Al-Baqarah ayat 214. Siapapun boleh ya. Ini boleh juru bicara nih. Juru bicaranya siapa nih? Humasnya siapa nih? Iya. Nih, siapa aja dulu? Silakan. Ya. Ya, Femi oke. ya. Bandung, ya boleh. 214. Ya. 114. 214. 214. Iya. Ya, Iya. makan gue. Aku ya. Ataukah, bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Sadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi kita pengen masuk surga nggak ibu-ibu? Ya, pengen Ustaz. Ya, tidak segampang itu Perguso ya. Tidak semudah itu Tidak Marimar, semudah itu. kata Allah ya. Harus Nabi diuji dulu. diuji, para Sabar. sahabat Nabi aja diuji gitu ya, dihina gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu dihina? Sok solehah, pernah nggak ibu-ibu ya? Pernah Nah, jadi gak usah merasa sakit hati. Kenapa? Nabi juga sama saudara dihina. sendiri. Nabi juga dihina gila, sok suci, kan sama itu tuduhan. Dan justru itu ciri-ciri bahwa jalan yang ibu-ibu tempuh benar. Jadi ciri-ciri jalan-jalan yang ibu-ibu tempuh benar itu banyak celaan, banyak hinaan, Bu. Dan satu hal, saat orang menghina Anda, dosa Anda diambil sama dia, Bu. Enak gak berarti? Enak banget. Terus pahala dia pindah ke ibu. Enak gak, Bu? Enak gak, Bu? Kalau pahala dia pindah ke kita, enak gak? Enak. Berarti kalau ibu dihina, dicela, harusnya senang apa sedih? Harusnya senang, tapi Harusnya pertamanya sedih. senang. Tapi kecil Makanya hati. kalau pas sedih sakit hati, ingat-ingat lagi, oh iya saya lagi ditransfer pahalanya, biar senang. Oh iya dosa-dosa saya lagi diambil, biar senang, Bu, biar nggak sakit hati berlebihan. Begitu ya. Ya manusiawi lah dihina itu sedih, sakit, kecewa. Tapi ingat-ingat lagi kajian kita pagi hari ini. Ya. Ini kan sudah direkam sama Bu Hani, nanti bisa diminta recordingnya. Pas lagi sedih, ingat video ini, tayangin lagi. Oh iya ya. Sakit itu menghapus dosa, hinaan itu transfer pahala, mengurangi dosa. Udah, apa yang membuat kita sedih kan? Rezeki dari siapa? Dari Allah. Ngapain ngurusin mulut orang, kan begitu ya. Susah, Bu. Mulut orang mah susah ditutupin. Kenapa? Kita punya tangan cuma 2. Ya, ditutup sebelah sini, di sini bunyi, bener gak? Benar. Terus gimana caranya? Gunakan 2 tangan ini untuk menutup telinga. Milih mana yang bagus dengerin, yang nggak bagus gak usah didengerin. Atau yang lebih keren, gunakan 2 tangan ini untuk mendoakan orang-orang yang menghina kita. Itu lebih keren. Doakan nggak? Iya. Kalau ada yang menghina kita, doakan. Apa doanya? Ya Allah, semoga dia cepat-cepat husnul khotimah. Nah, begitu doanya ya. Nah, begitu doanya. Ya Allah, bahagiakan dia. Maafkan dia gitu. Maafkan Kasih dia. hidayah. Kasih hidayah. Ampuni dosanya. Kenapa? Dosa yang kita panjatkan akan kembali kepada kita, Bu. Setiap doa, hati-hati ya kalau berdoa, karena doa itu balik kepada yang mendoakan. Semoga dia sakit 7 turunan, hati-hati balik, Bu. Hati-hati. Iya, Masya Allah. Nih, hati-hati. Makanya kalau lagi marah tuh lisannya benar-benar harus difilter. Karena doa itu kembali kepada yang mendoakan. Semoga aja tuh ya anaknya tuh bandel semua, hati-hati, Bu. Sesakit apapun, jangan sampai kita jeleknya sama seperti orang yang menghina kita. Ya, doakan yang baik-baik. Begitu. Inilah 5 kunci lapang dada, dan semoga membuat kita bisa lebih menyikapi seluruh kejadian sakit, sehat, punya duit, gak punya duit, lapang, sempit, dihina, dipuji, dizolimi, disayangi, apapun episode kehidupannya tetap bisa lapang dada. Semoga dengan itu mudah segala urusan,
datang pertolongan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu ibu-ibu, Masya Allah ya. Nah, terakhir ini quotes dari saya sebagai penutup. Ya, ternyata bahagia itu bukan saat semua kenyataan sesuai dengan yang kita suka. Bahagia justru saat semua kenyataan kita terima dengan lapang dada. Nggak bisa sehat terus, nggak bisa. Ada sehat, ada Sakit. sakit. Kalau bahagianya pas sehat doang, rugi. Ya, maka bahagia itu apa? Saat kita bisa menerima kenyataan dengan lapang dada. Karena nggak semua kenyataan itu sesuai dengan yang kita suka, benar nggak? Iya. Makanya kalau nunggu kenyataan sesuai dengan yang kita inginkan, wah lama, Bu. Ustadz, saya bahagianya kalau bisa hajian ke keluarga besar, anak mantu cucu. Wah, iya kalau Allah izinkan. Kalau enggak berarti nggak bahagia-bahagia. Udah, berharap boleh, berdoa boleh, tapi jangan kemudian menggantungkan kebahagiaan dari keinginan, karena nggak akan ada ujungnya. Bahagia itu saat ya bersyukur dengan apa yang kita sedang jalani. Sakitnya disyukurin ya, rumah kecil misalnya ya disyukurin, rumah besar disyukurin, uang dikit disyukurin, uang banyak disyukurin, suami sakit disyukurin, suami sehat, karena semua kondisi itu baik di mata Allah selagi kita bisa bersabar dan bersyukur menghadapi semuanya. Begitu ibu-ibu ya. Boleh ditulis nih quotes-nya, boleh ditulis, Share ya. di-share, jangan lupa hashtag Muslim Al-Fatih dan MI Majelis Islami Salsabila. Majelis ilmu. Oh, Majelis Ilmu Salsabila, Masya Allah. Saya kira MI itu Madrasah Ibtidaiyah tadi. Makanya saya kira ini kumpulan wali murid atau komite MI Salsabila, ternyata MI itu Rata-rata Majelis ilmu. lansia. iya, soalnya biasanya MT ya, Majelis Taklim, ini Majelis Ilmu. Masya Iya. Allah. MI Salsabila semoga sehat selalu, Amin. ML. berkah Amin. barokah. Semoga baru kemarin, padahal saya dari Bandung, Budian ya, saya lupa nggak ngabarin. Saya rutin ngisi pengajian di kantor PT KAI Pusat Oh. di Bandung. KAI. Pak PTKI Ustadz, dekat. saya tuh sebenarnya nama saya Andung itu bukan orang tinggal di Bandung, Pak. Namanya Oh, Masya suaminya namanya Andung. Oh, saya Tapi kira suka salah orang bilangnya jadinya. Tapi oh kebetulan saya orang Bandung gitu. Jadi ya, aja. tapi alhamdulillahnya Bandung juga ya. Oke. Berarti ini semua ibu-ibu Bandung juga. semua domisilinya. Ini Enggak di nih, Jakarta semua, Gempar. Pak. Enggak, saya di Bekasi, Pak Ustadz, salah. Oh, Di Masya Allah. Baru Bekasi. kemarin saya ngisi di Jakarta, di Bekasi juga pernah. Di Bekasi saya di Tariq bin Ziyad itu. Pernah. Bisa offline dong, nggak Ustadz ya? Kita ada Bisa, offline asal juga. sesuai aja waktunya, Iya, kapan-kapan. iya. Yang Soalnya penting Bang, jauh-jauh hari aja biar bisa ketemu iya. jadwalnya. Jadi Soalnya Ustadz ibu-ibu nih, semoga bermanfaat. Saya bisa Ya, nanya ya? masih muda. ya, Silakan saya buka sesi tanya jawab. Saya serahkan ke silakan. Kemudian, Anda. Ya. saya boleh nanya Ya, ya? silakan. Ya, boleh, Bu Hani, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan dari Ustadz. Ustadz Muslim Al-Fatih, namanya sama kayak cucu saya, Fatih. Masya Allah. Nah, Jadi barusan- Ustadz juga nanti. amin, amin ya rabbal alamin. Kan barusan Ustadz katakan bahagia itu justru saat semua kenyataan kita terima dengan lapang dada. Artinya kita bersyukur. Bersyukur itu artinya kalau kita bersyukur kepada Allah, artinya Allah pasti ridho sama kita kan ya Ustadz ya. Ya, Nah, tujuannya sebenarnya tujuan hidup kita adalah kita mendapat ridho Allah. betul. Supaya kehidupan kita ke depan kalau dengan ridho Allah kita kan pasti akan dimudahkan, akan semuanya lah. Kalau dapat ridho Allah kan jadi lebih baik. Mungkin itu ya maksudnya Ustadz tadi yang terakhir ya Ustadz ya. Iya. Ya enggak, itu saya cuma mau menangkap dari ini saya aja. Ya, betul. Tapi betul. Jadi kalau kita lapang dada kita dapat ridho Allah, semua dimudahkan. Tapi yang dimudahkan tuh yang baik menurut Allah ya. Iya, iya. Kita Ya. kan bersyukur dulu sama Allah kan dengan Betul. segala kondisi, apapun kondisi kan itu yang terbaik buat kita. Kemudian dengan kita bersyukur Allah ridho sama kita kan. Iya. Nah, ya, jadi kalau kita udah meyakini bahwa apa yang Allah berikan itu baik ya udah, dari kita akan jalani itu semua. Terima Ya. kasih. Siap Bu Hani, kesimpulan yang luar biasa nih. Iya. Mbak Nungki mungkin Mbak Nungki mau bertanya. Biasanya Mbak Nungki banyak pertanyaan. Atau Mungkin sedikit Boleh aja di yang saya dalam tema tanyakan. atau di luar tema juga boleh Bunda, silakan. Iya, iya.
Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi ya, wabarakatuh. pertanyaannya ini mungkin kaitannya dengan 5 heart setting tadi Pak Ustadz. Ya, Untuk butir yang kita meyakini bahwa yang Allah izinkan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik bagi kita gitu ya. iya Ibu. Kan sebetulnya kan itu tidak mudah untuk kita lakukan ya. Artinya kita meyakini bahwa oh ini menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Tapi kan dalam hati kan kita yang merasakan bahwa kok ternyata nih Allah memperlakukan kita seperti ini maksudnya apa ya? Kok ternyata Iya. itu kita jadi susah gitu loh. Padahal kan itu segala sesuatu itu yang terbaik menurut Allah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang menurut kita Iya. kok gini gitu loh. Nah ini ininya gimana ya? Mengantisipasi atau merubah mindset kita bahwa meyakini bahwa itu yang terbaik buat kita. Padahal kita ini lagi susah nih, lagi diuji gitu loh, lagi diuji. Dan kita harus melewati ujian itu kan ya Pak Ustadz ya gitu loh. Jadi nggak mudah juga gitu melaksanakan 5 heart setting itu kan nggak mudah gitu loh. Nah khusus butir 2 ini itu mungkin banyak juga yang merasakan bahwa ini nih sebetulnya yang terbaik nih menurut Allah, kita juga tahu gitu loh. Tapi kok berat ya gitu loh. Apa iya sih itu yang terbaik gitu loh. Orang kita juga merasakan itu tuh susah gitu loh. Misalnya gitu gimana Pak Ustadz? Ya, Masya Allah nih pertanyaannya menunjukkan bahwa usia tidak bisa dibohongi ya. Nah, luar biasa. Ini pertanyaannya tuh, dia betul Ustaz, sepakat bahwa semua tuh yang terbaik, tapi itu gak gampang, bener banget tuh. Itu gak gampang, dan itu perlu diriadohkan, perlu dilatih. Tapi kalau lah kemudian saya ditanya, gimana caranya? Analogi sederhananya begini Bu. Ibu-ibu pernah minum jamu, ibu-ibu? Iya. Jamu tuh rasanya apa? Pahit. Jamu rasanya apa? Pahit. Pahit. Tapi suka dikasih minuman terakhir tuh di gelas kecil ya. Beras kencur. Dan juga ada gulanya tuh. Yang manis. Nah, kenapa terasa manis? Untuk mengobati kan ya, untuk mengobati rasa pahit Ya, jamunya itu ya. Kenapa terasa banget manisnya? Itu kan manis, saya kan sering minum jamu juga. Itu manisnya kerasa banget. Kenapa kerasa banget manisnya? Enak banget, kerasa banget. Karena sebelumnya kan pahit ya. Sebelumnya tuh pahit. Jadi, betul. Get the point. Jadi, Ustadz, tapi kan saya susah, pahit. Jadi takdir susah itu kan pahit ya. Sakit tuh pahit. Kekurangan duit tuh pahit. Dipecat tuh pahit. Nah, supaya kita tetap berprasangka baik gimana? Tidak ada kenikmatan rasa manis kecuali sebelumnya pahit. Jadi Allah ngasih takdir yang pahit supaya takdir selanjutnya yang manis lebih terasa nikmat. Karena ada pembanding ya. Betul. Semakin pahit, semakin mudah kita menikmati rasa manis. Saya pernah Bu diundang isi pengajian di salah satu hotel bintang 5 di Serang Banten. Di Serang Banten, hotelnya mewah banget. Krakatau Hotel itu milik BUMN. Itu luar biasa. Saya seperti biasa gitu ya sarapan. Itu satu ruangan besar isinya makanan semua. Satu ballroom tuh isinya makanan semua. Dan olahraganya nggak main-main, lapangan golf gitu ya. Memang isinya para pejabat. Tapi ada yang aneh di situ. Apa yang aneh? Ketika saya minum, saya punya kebiasaan kalau sarapan makan buah atau minum jus buah. Saya minum jus semangka. Tapi jus semangkanya nggak manis, Bu. Kenapa menurut saya aneh? Karena ini hotel bintang 5, hotel VVIP, hotel para pejabat, mana mungkin buah yang masuk sembarangan. Tentu buah yang masuk ke hotel itu kan buah-buah yang lolos QC kan. Quality control yang nggak main-main karena ini standarnya hotel bintang 5. Tapi saya minum jus. Sampai seteguk, 2 teguk, beberapa kali teguk, nggak manis. Tahu nggak kenapa nggak manis Ibu? Karena sebelumnya minum yang manis. Karena sebelumnya saya baru minum 2 gelas, 3 gelas susu. Jadi kalau ada orang tidak beriman, orang bermaksiat, kok rezekinya lancar, itu gak usah iri. Kenapa? Orang itu semakin sering meminum rasa manis tidak akan terasa nikmat. Nah, kenapa ibu-ibu kadang-kadang sakit, datang masalah, didolimin orang, ditipu orang. Ya, semua takdir pahit itu cara terbaik supaya ibu-ibu masih bisa menikmati rasa manis yang Allah berikan setelahnya. Begitu. Nah, Masya Allah. Sepakat Bu Ani? Ya, sebagai pembanding ada pembanding. Betul. Kan nggak ada yang kaya kalau nggak ada yang miskin, nggak ada yang tinggi kalau nggak ada yang pendek, kan nggak ada yang hitam kalau nggak ada yang putih. Dan kehidupan orang beriman tuh pahitnya kerasa, manisnya kerasa.
Makanya ujian yang paling berat siapa? Orang-orang beriman. Paling tinggi ujian yang paling berat siapa? Kehidupan yang paling pahit para nabi, sahabat nabi, tapi manis. Makin pahit sebelumnya, makin manis setelahnya. Kan begitu. Ya, insya Allah. Sering manis, makin gak kerasa manis setelahnya. Jadi itu semoga menjadi jawaban Bu Nungki. Jadi kalau Bu Nungki bilang, Ya. tapi kan susah, tapi kan pahit. Ya memang harus pahit. Ya memang harus pahit. Harus Ya. susah. Supaya Jadi takdir setelahnya terasa nikmatnya. Gimana Bu Nungki? Jadi kesimpulannya apa tadi? Tidak ada rasa manis. Tidak ada nikmat. Jadi gini, Tidak. untuk bisa menyikapi pertanyaan Bu Nuki, yakini bahwa kesusah payahan dan kepahitan takdir yang sedang dijalani adalah cara Allah supaya kita bisa menikmati merasa manisnya kehidupan atau kemudahan yang Allah berikan selanjutnya. Bahasa lainnya, tidak ada kenikmatan rasa manis jika sebelumnya tidak ada rasa Tidak pahit. ada rasa pahit. Jadi pahit itu ada tujuannya gitu. Pasti endingnya itu akan dikasih betul. obatnya, akan dikasih manisnya kita bisa nikmati gitu ya Pak Ustadz. Begitu. Nah, Jadi waktu itu jadi lebih di surat bersyukur. di surat Asy-Syarah, di surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Itulah. Jadi nanti rasa bersyukurnya lebih sekali ya Ustadz ya. Kalau udah pernah ngerasain pahit, Jadi kalau kasih kita lagi sakit banget tuh, oh iya ya, ini pahit nih, berarti bentar lagi manis begitu. Terima kasih Pak Saya Ustadz. gini, kayak ibu-ibu nih, ibu-ibu lagi sakit, misalnya matanya sakit misalnya apalah, cindelan atau apalah, itu pas sembuh, seneng nggak pas sembuh? Senang. Nah, kadang-kadang perlu disakitkan dulu biar sehatnya nikmat. Kadang-kadang kalau sehat terus lupa, iya mata saya sehat gitu loh. nggak ada rasa syukurnya. Betul, Masya Allah. Begitu Bu Nungki, semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Ustadz. Siapa lagi yang mau nanya, Bu Asih? Saya Mbak mau Asih? tanya Dian. Oh ya boleh. Ayo, Remi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, misalnya udah kelepasan nih Pak Ustadz. Kan kadang-kadang kita nih diledekin, terus akhirnya emosi kan. Oh, aku doakan kamu seperti yang kamu ledekkan ke saya. Yang kamu bicarakan ke saya misalnya apa gitu. Dia bilang misalnya, kamu gendut amat sih Feb gitu sekarang gitu. Terus tapi menghina gitu misalnya. Lama-lama kan kesel juga ya kalau depan umum digitu-gituin gitu. Ya udah, mudah-mudahan kamu seperti saya nanti. Gitu. Itu buat ngapusnya gimana Pak Ustadz? Pas sudah gitu saya kan doanya itu akan balik ke saya manusia ya. Itu juga, gitu. Manusia itu tempatnya salah. Sebaik-baiknya yang berbuat salah ya yang bertobat, mohon maaf kepada Allah ya. Sudah Kalau udah istighfar nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Ya, kan takut doanya balik ke saya. Wah, doanya balik ke aku. Dan gini, kalau orang bilang kita gendut, ya nggak ada masalah Bu. Itu kan enggak terus-terusan yang kata-katanya tuh menghina banget, kayak ini kayak itu. gitu. Kayak ini, ya gini Bu. Kan bingung, kok aku gendut sih, perasaan biasa aja. Enggak, Ibu gendut dan kurus itu tergantung siapa sampingnya. Kembali lagi pembandingnya ya, ada pembanding. Sering si lah. Ani. Jadi kalau ibu-ibu ngaji itu lihat-lihat tuh yang lebih besar Bu. Ya ibu udah bersyukur ya. Tapi dah itu mah relatif ya. Tapi kalaupun udah keceplosan ya berarti ibu pertama sadar itu salah. Ya Allah, saya salah. Sadar sih. Ya Allah. Dua, mohon ampun kepada Allah. Ya, tiga, pas ketemu orang yang sama doakan yang baik-baik ke depan dia, begitu. Iya. Itu sama juga kalau pada saat kita kelepasan gibah orang nih. Ya. Ada kelepasan ya terus astagfirullah, nggak boleh kan gibah itu langsung minta maaf sama orangnya, apa kita hanya istighfar sama Allah? Urutannya sama. Sadari kesalahan, minta ampunan, yang ketiga yang paling bagus datang ke orangnya meminta halal. Maksudnya apa? Jujur. Tapi yang ketiga ini dengan syarat. Kalau yang ketiga ini membuat permusuhan, gara-gara jujur malah bertengkar, gara-gara jujur malah renggang hubungan, maka cara yang ketiga diganti dengan cara yang keempat. Apa itu? Menyebut kebaikan orang itu di tempat yang sama dulu kita menjelekannya. Oke. Terus sambil mendoakan dia juga ya. Ya. Oh ya, itu tambahan Ustadz. Tapi sebenarnya misalnya gini, ada kabar bahwa teman itu tukang bohong apa nipu. Kita boleh dong memberitahu ke orang atau gimana Pak Ustadz? Ya oke. Boleh. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Gibah itu adakah yang boleh gitu ya? Maksudnya gibah itu kan menceritakan aib orang.
Ada beberapa kondisi kita diizinkan menceritakan aib orang. Yang pertama, saat jadi saksi di pengadilan. Misalnya Bu Hani jadi saksi. Ya. Bu Hani ibu-ibu solihah. Ditanya sama Pak Hakim, Bu Hani apakah melihat Bapak Norman saat mencuri? Pak Hakim nggak boleh menceritakan aib orang, dosa. Nah, ini tempatnya kurang tepat. Karena justru saat jadi saksi, kita diizinkan menceritakan aib orang Ya. di pengadilan. Gitu ya. Yang kedua, kapan lagi kita boleh menceritakan aib orang? Saat orang meminta fatwa. Misalnya, Bu Fem nanya ke saya, Ustadz, anak perempuan saya dilamar sama laki-laki namanya Zolim, gitu ya. Gimana pendapat Ustadz tentang laki-laki ini? Ustadz kan pernah tinggal satu desa dengan dia. Bu, kalau bisa jangan nikahkan anak perempuan sama dia, Bu. Namanya aja Zolim, Bu. Namanya aja Zolim ya, namanya aja Zolim. Saya kenal orangnya tuh suka bohong, Bu. Pencitraan, jarang sholat berjamaah. Tapi Ustaz, saya lihat kalau pas dia bertamu ke rumah saya melamar anak perempuan, so dia sebelum subuh aja udah datang ke masjid, Ustaz. Nah, tapi saya saksinya, Bu. Nah, itu kan saya menceritakan aib orang kan? Iya. Itu boleh karena ada orang meminta fatwa. Nah, pertanyaannya, selama ini gibah kita itu untuk apa? Makanya sebenarnya secara garis besar gibah itu boleh ketika ada maslahat. Ketika ada maslahat, bukan untuk menjatuhkan orang yang kita bicarakan aibnya, tapi lebih ke menyelamatkan orang lain dari kejahatan. Tapi ingat, itu betul-betul harus fakta dan kita ceritakan ke orang yang dibutuhkan saja, orang yang membutuhkan informasi saja. Misalnya Bu Fem gitu ya, punya tetangganya mau bisnis sama ibu-ibu Salsabila misalnya, terus ibu cerita, jangan, dia mah penipu. Nah, itu boleh, tapi ke orangnya aja, ke orang yang mau bisnis aja. Orang-orang yang tidak ada hubungan bisnis ya udah, berarti nggak perlu berita itu. Baik. Gitu Bu Fem. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Siapa lagi yang mau bertanya? Bu Emma, ada Bu Emma ya? Ustadz, kalau saya jadi kalau gitu sambil menunggu Ibu Mira yang itu mau Mira bertanya. mau nanya. Oh ya, Mbak Emma. Mira. Oh ya, Mbak Mira, Saya masih ayo. saya nyimak dulu Bu Dian. Terima kasih. Itu tadi Mira kan. Oh ya. Ya, siapa lagi? Silakan Mira. yang mau bertanya. Tadi Mira Suraya bukan? Mbak Mira. Ustadz, sambil menunggu, kalau misalnya gini, Ustadz, emang ada nggak ya wiritan atau zikir yang kita kan memang kalau menunggu, misalnya memang itu kita lagi ada satu masalah yang tadi yang Kak Bu Nuki bilang tidak mengenakan gitu kan. Kan kita kan nggak bisa, memang akhirnya itu akan baik gitu. Tapi kan penantian akan baiknya itu kan long time gitu kan. Jadi maksudnya untuk sambil menenangkan nunggu hati. zikir apa gitu ya? Iya, jadi misalnya aduh nih gimana ya dalam menghadapi masyarakat ke depannya saya gimana nih ya, kalau kayak saya jadi harus punya sesuatu atau apa gitu. Nah, itu kan hatinya jadi nggak tenang tuh, Ustaz. Jadi kayak ya tadi dicemas ke masa depan gitu kan. Tapi kan kita nggak terus kayak oh nanti Allah baik gitu kan. Itu ya maksudnya harusnya mungkin demikian, tapi kan jarang seperti itu gitu. Artinya bukan jarang, artinya kalau keimanannya masih belum seperti Ustaz tuh mungkin nggak bisa langsung membalikan gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa lebih menenangkan dengan zikiran kita supaya ya yang itu tuh sampai gitu ke sasarannya. Ada doa yang kata Nabi, siapa yang baca doa ini, seberat apapun masalahnya Allah selesaikan, seberat apapun Allah ringankan, sebesar apapun Allah kecilkan, sesulit apapun Allah mudahkan. Ini zikirnya Nabi Yunus. Nah, ini sedang saya rutinkan dan ini benar-benar worth it banget, Bu. Jadi kalau lagi penat banget, kalau lagi pusing banget, jangan berhenti bilang la ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Itu rutin 100 kali, 200 kali, 3 sampai benar-benar nanti Allah hadirkan rasa tenang dalam hati, Bu. Itu kan juga bagian istighfar ya, Ustaz ya? Ya, itu bagian mengakui kesalahan. Inni kuntu minadz dzalimin itu kan ngaku kesalahan. Jadi jawabannya itu, dan itu sesuai dengan yang disabdakan Nabi dan worth it banget Bu, itu kerasa banget. Coba aja sambil terus dipahami maknanya. La ilaha illa anta
Subhanaka inni Subhanaka inni. Minal zalim. minadz zalimin. Ya, Masya Allah. Jadi biar supaya kita tenang juga Ustaz ya kayak tadi, kayak Dengan gitu. sendirinya. Karena yang tenang itu bukan dicari, Bu. Tenang itu dikasih. Jadi hanya Allah yang bisa menenangkan hati kita, maka ya baca zikir itu mengundang ketenangan. Jadi tenang itu selama ini kan kita cari ya, itu salah ternyata. Saya juga baru tahu beberapa tahun setelah saya merenungi kehidupan bahwa tenang, bahagia itu nggak dicari, tapi diminta. Karena yang bisa menenangkan tuh hanya Allah. Yang bisa membahagiakan tuh hanya Allah. Maka bagaimana caranya agar Allah memberi? Ya kita undang. Nah, salah satu cara mengundang ketenangan adalah membaca zikir tadi. Allah alam bisawab. Tapi kalau kayak berzikir itu kita nggak perlu pakai wudhu ya Ustaz. Ya, artinya kapanpun kita lagi dimanapun bisa ya terus ya. Kalau boleh, Atau- boleh. Kalau boleh tentu jawabannya boleh karena nggak baca Quran itu ya. Tapi Ya. kalau lebih bagus ya tentu lebih bagus dalam keadaan wudhu. Tapi kalau misalnya nggak wudhu ya Kita nggak lagi kita Iya. lagi jalan gitu kan mungkin udah Iya, nggak batal tapi kan kita kan bisa apa-apa. terus ya itu ya. Gitu. Ya. Ya oke. Mungkin siapa lagi yang mau tanya? Mbak Arsi tanya silakan. Tadi ada di chat deh, Dian. Oh coba Han dibaca Han. Yang nanya. Di chat. Nah. Oh ini apa kalau ada yang puasa Senin Kamis sunnah, terus pada saat itu hari Kamis hadir ke undangan silaturahmi keluarga dan diadakan sudah diinfo ada makan siang. Apakah sebaiknya kita yang sudah menyatakan akan hadir kita tidak usah puasa? HP-nya ketinggalan, Pak. Teleponnya gimana ke si Iis? Banur. Sorry. Sorry. Iya, Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Ustadz, saya udah niat puasa Senin Kamis. Ternyata ada undangan makan-makan atau undangan pertemuan. Baiknya dibatalkan atau tidak? Jawaban mudahnya begini. Kalau itu puasa sunnah, boleh dua-duanya. Batalin boleh, lanjutin boleh. Dua-duanya baik tergantung kondisi. Apa yang membuat berbeda? Jadi gini ya. Kalau boleh dua-duanya boleh. Tapi kalau puasa wajib gak boleh dibatalkan. Mau diundang sama Pak Jokowi pun gak boleh dibatalkan kalau puasa wajib. Ya. Puasa wajib itu contohnya apa? Bayar hutang Ramadan itu wajib. Nazar wajib. Puasa Ramadan wajib, maka gak boleh dibatalkan kecuali atas izin Allah untuk syar'i. Tapi kalau puasa sunnah, jangankan undangan makan. Suami pulang terus bilang, sayang makan siang yuk, aku puasa. Batalinlah. Wajib dibatalkan. Kalau itu puasa sunnah. Ya. Pertanyaannya begini. Kalau boleh, sepakat ya. Kita udah sepakati kalau boleh dua-duanya. Boleh batal, boleh lanjut. Pertanyaannya, aina khair? Mana yang lebih baik? Batalin apa lanjutkan begitu? Iya. Jadi ya Ibu ya. Saya ulang ya biar clear. Kalau pertanyaannya boleh nggak? Dua-duanya boleh. Lanjut puasa boleh, batalin boleh. Sekarang pertanyaannya mana yang lebih baik? Kalau ditanya lebih baik, tergantung kondisi. Jika Ibu diundang acara makan-makan. Kira-kira menurut Ibu lebih baik batal apa lebih baik lanjut? Kan jawabannya tergantung. Tergantung apa kira-kira? Ada yang tahu? Tergantung makanannya. Bukan. Tergantung. Kalau makanannya cocok saya batal, Ustaz. Tapi kalau makanannya nggak cocok saya lanjut. Enggak ya? Tergantung kondisi undangannya. Karena begini. Kenapa sih boleh dua-duanya? Karena saat kita puasa sunnah itu baik, tapi menyenangkan tuan rumah juga baik. Ya kan bertemunya dua kebaikan yang tidak bisa dipertemukan. Padahal kalau bisa begini ini lebih baik. Contoh, lanjut puasanya, izin ke tuan rumah, Bu, mohon maaf banget. Tapi pastikan tuan rumah nggak sakit hati ya. Mohon maaf Bu, ini udah niat soalnya Bu, saya udah rutin puasa, boleh nggak Bu? Hari ini saya minta dibungkus aja. Itu lebih baik. Karena begini, karena kan tuan rumah kan sudah menyiapkan makanan. Kalau Ibu tetap puasa jadi mau mubazir, jadi dosa. Nggak, maksudnya nggak ria ya kita bilang-bilang kita lagi tergantung niat. Ria itu niatnya bukan menampakkannya. Jadi ria itu ketika misalnya kita, Bu saya puasa, niatnya supaya dipuji itu ria. Tapi kalau Bu saya puasa supaya dia tidak sakit hati, kan kalau kita nggak makan dia nggak tahu kita puasa kan kita dikira sombong kan, dikira nggak. Nah, jadi tergantung niat. Ria itu niatnya bukan nampak tidaknya, gitu ya. Itu solusi yang pertama. Atau solusi yang kedua,
Gak usah ngomong-ngomong lagi puasa, tapi dengan catatan tuan rumah undangannya banyak. Artinya Anda nggak makan pun tuan rumah nggak ngeh. Oh, berarti kalau itu mah udah nggak usah cerita-cerita. Ya. Paham maksud saya ya? Jadi semua yang saya jelaskan dalam rangka menjaga hati tuan rumah. Itu aja sih. Kalau tuan rumahnya hatinya baik-baik saja, tidak tersakiti gara-gara ibu nggak makan sih ya lanjut puasa, ngapain dibatalin gitu. Tapi kalau Ustadz tuan rumah masak cuma buat saya, orang tamunya cuma saya, itu mah berarti wajib dibatalin. Karena ya dia menyambut Anda kan, misalnya, ayo Musel Budian, ini saya udah masak khusus buat Budian. Ya, itu mah gak usah cerita puasa. Oke, saya makan. Gitu. Allahumma Jadi, lakal sumtu aja Ustaznya. langsung. Yang langsung juga kan belum selesai puasanya. Iya kan setengah hari Oh, gitu. mana itu mah doanya ya. Ya, lumayan tadi tanya Mbak Fitri, makasih Mbak Fitri. Siapa lagi ya mungkin ini masih ada waktu. Budian, Ya, boleh Budian. Jazakumullah khairan ya. katsiran. Ya, Bu Fitri. Ya. Bayakum. Ayo Mbak Nur, ayo silakan Mbak Ya, Nur. Assalamualaikum Ustadz. Ini sih nyambung tadi mengenai puasa. Puasa Ayyamul Bid itu kan 3 hari. Tetapi apabila seseorang mendapatkan uzur syar'i ya, misalnya seperti kemarin Senin, Selasa, Rebo, gitu kan sampai hari ini. Tetapi hari Senin dia sakit. Boleh nggak kita berpuasa ini Selasa, Rebo, Kamis? Begitu Ustadz. Atau sebaliknya, Senin, Selasa bisa kita kebetulan ada acara hari Rabu. Kita dahulukan Minggu, Senin, Selasa. Itu boleh nggak seperti itu, Ustadz? Ya. Begitu Ibu? Ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya. Puasa Ayyamul Bid itu hukumnya sunnah. Ayyamul Bid artinya hari-hari putih. Ayam, hari-hari, bid dari kalimat bid itu artinya putih. Maksudnya ketika rembulan terlihat sangat terang. Dalam bulan Hijriah itu terjadi tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Pertanyaannya, Ustadz boleh nggak kalau ada udzur syar'i, baik haid, baik nifas, undangan dan lain-lain dikerjakan di hari selain itu? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW pernah puasa Ayyamul Bid tidak di tanggal 13, 14, 15 karena udzur syar'i. Intinya puasa Ayyamul Bid itu puasa paling minimum, maksudnya sebulan 3 hari. Jadi gini Bu, saya beri penjelasan urutan puasa sunnah paling keren ya. Paling keren, 1 bulan 15 hari. Puasa apa? Senin Kamis. 15 hari kok. Oh, 15 hari itu Daud. Ya, itu paling keren. Kalau Ibu sanggup kerjakan. Sebulan 15 hari. Yang kedua, sebulan 8 hari. Puasa apa? Senin Kamis. Senin Kamis. Yang kedua. Yang ketiga, puasa Senin aja atau Kamis aja 4 hari. Boleh. Yeah. Senin aja boleh, Kamis aja boleh 4 hari. Atau yang ketiga, paling minimum Ayyamul Bid 3 hari. 3 hari. Ayyamul Bid 3 hari. Maaf Ustadz, itu harus berturut-turut ataukah bisa enggak paling bagus 13, 14, 15. Paling bagus. Iya. Kalau ada udzur syar'i, boleh nggak di hari yang lain? Boleh selama 1 bulan 3 hari. Oh gitu. Jadi nggak perlu berurutan ya. Iya, nggak perlu. Misalnya Senin, Selasa, terus Kamis gitu. Namanya enggak. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu urutan itu tuh urutan. Dawud 15 hari, Senin Kamis 8 hari, Senin atau Kamis 4 hari, Ayyamul Bid 3 hari. Atau kalau nggak tempat puasa yang tadi itu, puasa 1 hari setiap bulan tuh, misalnya Muharram tanggal 10 Muharram, Dzulhijjah tanggal 9 Dzulhijjah, kan sehari doang tuh. Gitu. Itu minimal banget gitu. Boleh jadi. Iya. Ya, syukran Ustadz. Ya. Ada lagi? Iya, silakan. Ya, Bu Arsi, ya, silakan Bu Arsi. Mohon izin bertanya untuk yang disebutkan tadi ya, yang dijelaskan mengenai lapang dada, kalau nggak salah, kita memang di surat 76 Al-Insan itu bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu untuk diuji, dan diantaranya ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Dan Pak, kita kan inginnya menjadi orang yang bersyukur, bukan yang menjadi kufur gitu. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan step-stepnya ya Pak ya.
bahwa kita memang harus meyakini 5 langkah tadi ya Pak ya. Nah itu kan mestinya bisa juga diiringi dengan ini ya Pak ya. Kita kan misalnya kita kena musibah sakit, berarti kita sering-seringlah melakukan muhasabah apa aja sih kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan gitu ya Pak ya. Nah realisasinya konkretnya gitu kan, kita misalnya nanti jika sembuh kita saya bernazar ingin apa atau enggak dalam proses kesembuhannya kita melakukan bersedekah gitu ya Pak ya, atau hal-hal lain. Apakah itu dimasukkan ke dalam step yang mana ya Pak ya? Menurut saya kayaknya kita nggak bisa hanya berzikir terus aja ya, itu boleh, cuman ada actionnya ya Pak ya, bahwa kita boleh ya Pak ya kita bernazar gitu. Nah nazar itu kan sebagai tanda orang yang abror ya Pak ya, bahwa kita memenuhi nazarnya gitu, apa yang sudah kita niatkan dalam hati gitu. Benar nggak Pak seperti itu? Mohon pencerahannya Pak. Makasih. Ya, terima kasih Bu Arsy. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi yang kita bahas 5 poin itu wilayah hati ya. Wilayah hati, makanya heart setting. Adapun ikhtiar tentu ya iyalah kita lakukan sebagai manusia yang punya akal, ikhtiar berobat dan lain-lain. Tapi tadi yang disampaikan Bu Arsy, boleh nggak Ustaz kalau saya bernazar, Ustaz kalau saya misalnya saya sakit, ya Allah kalau saya sehat saya akan begini. Gitu ya maksudnya ya. Maka kalau itu ditanyakan boleh atau tidak, tentu jawabannya boleh. Selagi nazarnya bukan dalam perkara maksiat, tentu boleh. Itu namanya meluaskan niat. Itu materi selanjutnya kalau ada lagi. Berarti materi kita belum selesai memang. Ada namanya 5 pilar pertolongan Allah. Itu salah satunya pertamanya, kalau Anda pernah ikut kelas PPA, itu meluaskan niat. Salah satu bentuk meluaskan niat apa? Meminta kepada Allah dengan niat yang luas. Contoh, Ustaz, kalau saya sehat, saya akan menyantuni 100 anak yatim. Begitu misalnya kan? Ya, boleh tidak? Boleh, tapi itu bukan yang paling bagus. Yang paling bagus itu mengamalkan surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba amati ayatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Ibadah dulu apa minta dulu di ayat tersebut? Ibadah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau minta pertolongan. Jadi kalau Bu Arsy bertanya boleh tidak, jawabannya boleh, tapi bukan itu yang paling bagus. Yang paling bagus ibadah dulu baru minta. Jadi misalnya, Ustadz kalau saya sehat saya akan menyantuni 100 anak yatim. Itu boleh, tapi yang paling bagus 100 anak yatim itu tetap disantuni walaupun ibu belum sehat, walaupun masih sakit. Baru minta, ya Allah, hamba sudah menyantuni 100 anak yatim, semoga Engkau ridho hamba sehat. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, yang tadi Bu Arsy sampaikan juga boleh. Ya Allah, nanti kalau saya sehat, saya akan menyantuni 100 anak yatim. Itu boleh ya, nggak haram ya, nggak dosa ya. Yang penting ditunaikan. Yang penting nazarnya tunaikan. Tapi ada yang lebih bagus. Ibadah dulu, baru minta. Santuni anak yatim dulu pas sakit, baru setelah selesai acara santunan, angkat tangan. Ya Allah, semoga Engkau ridho menyehatkan hamba. Begitu. Jadi itu seperti wasilah gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, jadi jadikan amal soleh itu jadi wasilah. Kalau nazar kan dibalik. Kalau nazar dibalik, dikasih dulu apa yang kita inginkan, baru kita mau ngasih ibadah sama Allah. Kan begitu kan ya? Yeah. Ustadz, saya kalau anaknya diterima di PTN, saya mau puasa Senin Kamis selama 2 bulan. Kapan puasanya? Setelah anak itu. Ya, kalau nggak diterima, nggak puasa berarti. Ya. Tapi itu boleh ya, itu boleh. Nazar tuh boleh, mubah hukumnya, wajib ditunaikannya. Tapi kalau yang paling bagus ya puasa aja sambil minta. Kata Abu Hani tadi bilang, wabtagi ilaihil wasilah. Cari ridhonya Allah, meminta kepada Allah dengan wasilah amal soleh. Begitu. Begitu Bu Arsy, semoga bisa menjawab. Allah a'lam bishawab. Ya. Ada lagi kalau nggak ada, kalau tidak ada mungkin bisa 13 menit lagi. Sudah mau zuhur 13 menit lagi. Ya,
Kalau nggak ada Pak Ustadz, mungkin Doa. kita minta doanya Ustadz, supaya kita tadi dengan dengan sesuai dengan temanya kita tetap bahagia, bisa lapang dada, kemudian juga kita juga diberikan itu yang terbaik bagi Allah gitu kan, supaya ya walaupun seperti ini kita masih harus terus belajar, harus terus bisa bersyukur gitu kan. Jadi saya minta doanya sekalian, nanti mungkin kalau Ustadz ada waktu lagi kita bisa meneruskan lagi kajian berikutnya Ustadz. Di rumah ya. Gimana Han? Oke, nanti Ya, betul. panggil Pak Anin ya. Oke. Ya, silakan. Silakan Pak Ustadz udah. Doanya Pak Ustadz. Yuk kita akhiri kajian kita yang semoga penuh berkah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi wasilah Allah istiqomahkan kita terus untuk ngaji dan memperbaiki. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin, ni'amahu yakafi majidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, khasatan li jamaati majlis ilmi Salsabila. Allahumma razuqhum rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma razuqhum siha wal afiyah. Allahumma razuqhum ziyarata baitikal muharram lil haji wal umrah ma ahliyatihim. Allahumma ya Allah, Engkau Maha mengabulkan doa. Wabil khusus untuk jamaah majelis ilmu Salsabila, sehatkan ya Allah, afiahkan, berkahi rezekinya, istiqomahkan dalam setiap kebaikan, ampuni dosa-dosanya, dan semoga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cucu-cucunya soleh-solihah Engkau pertemukan di dunia dan Engkau pertemukan berkumpul di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih Ustaz, jazakallah khairan khairan. Jazakallah khair Pak Ustadz, sehat Ya, selalu. lalu mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ustaz ya, akan Pak Ustadz. Yang akan datang, Sebenarnya ya. ini kita belajar juga fikih, nanti kita belajar juga fikih ya Ustaz ya. Soalnya Silakan, fikih itu harus silakan. penting banget ya. Silakan.